Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sri Sudewi. Kali ini saya Ika Telianisa bersama Ibu Daumi Rahmatika yang menjadi salah satu narasumber inspiratif pada podcast kita hari ini. Mungkin kita bisa sapa dulu untuk Ibu Daumi. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu ini adalah salah satu orang tua dari alumni kita, yaitu Hera ya Bu. Salah satu sebagai orang tua yang cukup aktif dan berperan di dalam salah satu bidang atau pemerhati inklusi. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng, banyak hal yang akan dibahas di podcast kali ini. Tetap nonton dan bersama kami, mari saksikan podcast Sri Sudewi hari ini. Nah, Ibu, mungkin kita mau tanya dulu untuk Hera, sekarang kabarnya gimana setelah lulus dan juga kegiatan rutin apa yang sedang dilakukan oleh Hera? Oke, terima kasih waktunya Kak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daumi Rahmatika. Kebetulan saya adalah orang tua salah satu siswa dari SLB Sri Sudewi. Anak saya tergolong sebagai penyandang autis ya. Sekarang usianya sudah 26 tahun ya. Dia lulus SMA LB itu tahun 2017. Terus kegiatan sekarang adalah dia ikut kegiatan vokasi, yaitu vokasi kuliner, memasak ya, memasak terutama kue, memasak kue, kemudian aktivitas yang pasti berenang setiap hari. Berenang, berarti memang yang rutinnya sekarang memasak dan juga berenang ya Bu. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu, mungkin kita bisa flashback dulu. Hera kan dulu pernah sekolah di Sri Sudewi. Nah, yang saya ketahui itu Hera dari dulu masa sekolah memang memiliki hobi berenang ya Bu. Nah, mungkin bisa Ibu ceritakan kalau dulu hingga sekarang prestasi-prestasi apa sih yang udah Hera orbitkan dari dulu melalui bidang berenang ini Bu? Oke, sebelum saya masuk ke berenang dan prestasi, saya akan menceritakan dulu bagaimana Hera bersekolah ya. Waktu SD dia bersekolah di sekolah inklusi. Saya sebutkan nama sekolahnya yaitu SD Negeri 131. Kemudian SMP dia masuk ke SMP LB Sri Sudewi sampai SMA, sampai lulus ya. Hobi berenang ini sebenarnya adalah cara kami untuk meredam hiperaktifnya dia, karena karakteristik yang ada di Hera sebagai penyandang autis adalah hiperaktif. Nah, waktu umur 10 tahun atau kelas 5 SD itu kan berenang mulai dari kecil nih, mulai usia 3 tahunan ya. Kemudian ya berenang saja tapi tanpa mengetahui gaya-gaya di dalam berenang. Kemudian kok dilihat sudah mulai bagus, ayahnya karena berenangnya setiap hari sama ayahnya, berinisiatif untuk mencari guru atau pelatih atau coach renang. Kebetulan ketemu sama Bapak almarhum Yomal ya. Nah, sejak itulah dilatih secara profesional sama Pak Yomal itu. Walaupun 6 bulan tuh hanya pendekatan dengan Hera itu, belum sampai diajarkan yang tentang teknik berenang itu. Dari situlah akhirnya Hera terasah keterampilan berenangnya dan menguasai 3 gaya ya, gaya dada, gaya kupu-kupu, kemudian gaya bebas. Lah, ada inisiatif dari Bapak Yomal tuh untuk eksebisi dulu, ketika ada O2SN tingkat SD ya, kan waktu itu umur 10 tahun kalau nggak salah. Jadi belum tanding tuh. Jadi eksebisi itu dengan anak-anak normal, dengan pelajar normal tuh. Dan alhamdulillah kesekian kalinya akhirnya dia ikut bertanding untuk O2SN. Nah, waktu di SD ya, bukan di SMP LB itu. Jadi malah menang dia. Dalam kategori umum ya, bukan mewakili anak berkebutuhan khusus. Dia yang kategori umum malah dia menang gitu. Ada beberapa medali, banyak sekali, ada medali perak, medali perunggu kayak gitu. Lah itu selama SD. Lah setelah itu ke SMP LB. Lah setelah di SMP LB itu malah akhirnya di SMP LB itu ada ekstrakurikuler berenang untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya. Nah, itu lebih terasa lagi. Berarti itu memang di bagian kalau bisa dibilang di berenang ya Bu, berawal dari terapi karena memang Hera punya keterbatasan autis ya Bu, berarti memang berawal dari terapi itu berujung ke
prestasi ya Bu ya, bisa dibilang seperti itu. Oke Ibu, cukup banyak ya Bu prestasinya, cuman kita kalau bisa dibilang sekarang tentu kan anak autis itu memang harus memiliki kesibukan yang memang mengisi waktu dia kan Bu. Nah kalau untuk sekarang kegiatan yang memang eksklusif yang dilakukan Hera untuk mengalihkan atau mendistraksi dia dari kebosanan itu apa ya Bu? Yang baru banget gitu Bu. Oke, tadi kan belum selesai nih cerita renangnya ya. Jadi SMP, SMA, LB itu akhirnya banyak sekali ajang-ajang yang diikuti Hera. Memang untuk akhirnya masuk ke komunitas anak berkebutuhan khusus ya untuk renang itu lah. Puncak prestasinya adalah ikut Special Olympic tahun 2013 di Sydney. Itu diikuti oleh 32 negara dan Hera itu mewakili Indonesia, bukan hanya mewakili Jambi ya, mewakili Indonesia. Dan kan ada yang kelompok, ada yang single ya, ada yang sendiri itu. Hera kebetulan bisa medali perak itu waktu di gaya bebas kalau nggak salah itu di Special Olympic. Itu adalah menurut saya adalah prestasi yang tidak disangka-sangka kayak gitu. Jadi alhamdulillah ya, mungkin sebagai orang tua ya ternyata yang dulu kayak hiperaktif dan sebagainya ternyata ya, bisa menorehkan prestasi. Lah setelah lulus SMA, itu memang kami itu agak kebingungan karena saya tahu bahwa Hera itu kayaknya tidak bisa untuk kuliah, karena dengan keterbatasan yang dia miliki itu dia tidak dalam kategori dia tidak bisa melanjutkan pendidikan tinggi khususnya di perguruan tinggi. Akhirnya 1 tahun itu kita ngeblank nih. Mau ngapain gitu ya, mendatangkan guru lukis pernah, terus mendatangkan pelatih drum. Selain berenang memang Hera drum, les drum sekarang masih sampai sekarang dia mendatangkan guru drum ke rumah. Itu nggak mau juga, malah dia maunya kalau drum jangan di rumah, walaupun kita punya alatnya itu nggak mau dia di rumah. Jadi itu setelah itu kita barulah ketemulah dengan salah seorang terapis gitu ya, karena dia memang juga mengikuti dengan Hera itu. Dia sarankan, Bu udahlah ini aja, coba Hera dilatih vokasi, berbagai macam vokasi ya. Ternyata tertariknya di kuliner, gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini adalah 3 kali seminggu dia dilatih dari mulai mengenalkan bahan, kemudian mengukur gitu ya, mengukur bahannya lah. Memang kita arahkan untuk kuliner yang bukan lauk gitu ya. Karena kalau lauk kan ukurannya agak susah ya. Jadi kita ke kue ya, baik kue kering maupun ke bakery gitu untuk saat itu. Oke, berarti memang tidak sampai berenang itu aja ya Bu. Berarti kalau sekarang gitu tahap memasak ya Bu. Nah, kalau untuk memasak ini sendiri, apakah Hera nyaman dan pernah nggak sih Bu merasa bosan atau ganti ke bidang yang lain, atau memang fokus memasak aja Bu? Ya gitu ya. Mungkin karena dia hobi makan ya. Jadi kebetulan yang dimasak itu adalah makanan yang dia suka gitu. Kadang kita tawarkan mau masak ini gitu kan. Kemudian kayaknya belum pernah dia mengatakan bosan masak. Seperti yang dikatakan seperti untuk berenang itu. Kalau berenang itu juga tidak pernah bosan, walaupun hujan lalu malah kitanya yang capek, kok dia nggak pernah menolak untuk berenang tuh kayaknya belum pernah. Masa ini sampai saat ini kayak alhamdulillah belum pernah nggak mau gitu, belum pernah gitu. Memasak kan, kalau misalnya kita memasak kita menghasilkan makanan Bu. Nah tentunya makanan tersebut kira-kira emang untuk konsumsi pribadi atau bisa dijual atau bagaimana Bu? Oke, awalnya sih konsumsi pribadi, tapi sebenarnya sudah layak dijual. Sudah kami jual sih, sudah terutama nih ya tentang yang salad ya. Sebenarnya brownies pun sudah layak jual, kata teman saya itu udah enak ini. Cuma saya sebagai orang tua itu belum percaya diri. Belum percaya diri. Pernah saya jual itu dengan harga yang murah. Dia itu marah malah teman saya. Jangan dijual dengan harga murah, berarti kamu nggak menghargai ini. Jualah seperti orang-orang berjualan gitu. Gitu. Berarti hebat ya Bu Hera. Kalau saya bilang hebat ya Bu, dari hobi bisa jadi prestasi itu yang bisa di tagline. Jadi memang dari memasak pun dia sudah bisa berani untuk menunjukkan diri dia bahwa dia bisa dan menghasilkan karya kan, seperti itu Bu. Oke Bu, nah sebagai orang tua kan pasti punya kekhawatiran Bu ya. Nah sebenarnya
Bisa nggak sih Bu kita bicara tentang tantangan yang Ibu hadapi sekarang dari dulu hingga sekarang punya Hera itu kan pasti tidak sama Bu dengan anak-anak normal pada umumnya. Sebenarnya tantangannya gimana sih Bu? Untuk Hera dulu saya ceritakan tentang Hera diri. Tantangan pasti tentang ini ya, stigma negatif tentang anak berkebutuhan khusus, terutama kayak Hera ini penyandang autis ya. Karena kalau kita bawa Hera di area publik itu pasti akan menjadi pusat perhatian karena mungkin cara jalannya, cara berteriaknya gitu berbeda. Itu stigma negatif itu masih di masyarakat. Kemudian kalau Hera itu alhamdulillah bisa mendapatkan pendidikan. Ya kan, sekolah inklusi, kemudian di SMPLB, SMAB. Banyak sekali anak-anak berkebutuhan khusus, tidak hanya autis ya, itu yang tidak bersekolah. Tidak bersekolah dalam arti mungkin banyak sekali ya hal-hal yang melatar belakangi kenapa mereka itu tidak sekolah. Sebenarnya pemerintah itu sudah cukup mengakomodasi semua keperluan daripada anak-anak kita. Nah, contohnya adalah sekolah inklusi tadi. Itu adalah salah satu upaya pemerintah untuk supaya anak-anak bisa bersekolah gitu. Karena kalau di daerah itu kan SLB hanya satu. Kalau mengandalkan anak-anak mau bersekolah di SLB itu mungkin tepatnya jauh lah. Salah satu upaya pemerintah itu yang membuka sekolah inklusi itu adalah sudah keterlibatan pemerintah terhadap perhatian pemerintah terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian sekarang sudah banyak sekali fasilitas-fasilitas yang diupayakan pemerintah untuk disediakan untuk anak berkebutuhan khusus ya. Kayak ini tadi SLB sudah bagus ya, sudah ada tempat untuk pegangan, sudah ada randu. Sebenarnya sudah sudah bagus pemerintah itu. Tinggal sebenarnya masalahnya adalah kita sendiri sebagai orang tua. Ya, jadi kadang-kadang menyembunyikan ya. Orang tua itu menyembunyikan anaknya bahwa kita punya anak berkebutuhan khusus. Nah, dan kadang-kadang sih di rumah itu juga tidak ada foto anaknya berkebutuhan khusus. Kemudian ini banyak pengalaman dari teman-teman gitu ya. Kadang-kadang dia juga tidak punya akte kelahiran, tidak punya KTP seperti itu. Jadi kesadaran orang tua sendiri dengan kehadiran anak berkebutuhan khusus itu butuh keikhlasan kayak gitu. Berarti bisa dibilang kalau saya simpulkan tantangan terbesarnya itu kita pribadi orang tua dulu sebagai ibu dan orang tua atau keluarga inti ya Bu. Memang tantangannya kita harus percaya dan menerima istilahnya Bu ya. Terus juga harus menyanggupi bahwa inilah takdir yang kita terima anaknya dengan kondisi seperti ini dan bagaimana mengupayakan anak tersebut bisa sama seperti dengan anak pada umumnya ya Bu ya. Nah sekarang kalau misalnya tantangan kan sudah terjawab tadi Bu. Nah kalau untuk jenis dukungan atau layanan tadi juga harus ada SLB di berbagai kota ya Bu. Nah untuk di Provinsi Jambi ini kan kita memang ada beberapa SLB yang tersedia sehingga anak-anak dengan berkebutuhan khusus bisa bersekolah di sekolah khusus. Nah sebenarnya seberapa erat sih Bu kaitannya antara SLB dengan pendidikan inklusi ini? SLB dengan pendidikan inklusi ya. Kaitannya erat, sebenarnya SLB dengan pendidikan inklusi bukan kaitannya kan sendiri-sendiri itu. Kalau sekolah inklusi itu kan anak kita berkebutuhan khusus bersekolah di sekolah reguler ya. Nah, kalau SLB itu memang sudah kelihatan nih untuk tunanetra, untuk sudah ada klasifikasinya ya. Sekarang malah autis ya. Itu termasuk apa? Aku lupa. Kalau autis itu kelas apa? Kelas F ya, kelas F ya. Dulu kan Hera walaupun autis kan masih dimasukkan ke Grahita ya, kan belum ada kayak gitu. Jadi saya ngomong ke sekolah inklusi dulu. Sekolah inklusi itu menurut saya itu penting di setiap daerah itu harus ada. Sebenarnya bukan hanya SD, dari TK itu sebenarnya harus sudah ada kan anak-anak berkebutuhan khusus itu terdeteksinya sebenarnya sudah dari kecil. Nah, apalagi dengan informasi yang sangat terbuka ini dan sekarang tuh kesadaran orang tua juga mulai bagus ya. Kenapa saya bicara seperti itu? Ada salah satu pusat terapi yang tempat Hera terapi itu kecil-kecil usia 2 tahun, 3 tahun itu sudah mulai diterapi, sudah ikut terapi OT, terapi bicara dan sebagainya. Itu artinya apa? Bahwa kesadaran orang tua melihat tumbuh kembang anak yang berbeda itu sudah langsung anakku kayaknya berbeda lah. Harus aware itu sudah lebih dan akhirnya dia memasukkan ke pusat terapi seperti itu. Beda dengan waktu zamannya Hera dulu ya. Jadi kita masih mencari-cari ya, pusat terapi juga terbatas, terus kembali lagi ke sekolah inklusi juga terbatas gitu ya. Lah itu sekolah inklusi itu memang dibutuhkan di setiap daerah. Menurut saya ya, kalau di Jambi alhamdulillah sudah ada SD, ada beberapa. Yang saya tahu ya itu SD 131, terus yang satu lagi SD 28. Itu yang
terletak di depan Transmart kalau nggak salah. Kenapa saya harus tahu? Karena saya sudah mengikuti ini, saya peduli dengan inklusi, sering ditanya gitu. SMP-nya SMP 17, SMP 22 kalau nggak salah, 28 yang SMP 16. Nah, itu juga termasuk SMP. SMA-nya sudah SMA 11, tidak SMA 10. Nah, kalau SMK saya kurang tahu, banyak juga SMK sudah mulai menerima tuh anak-anak. Beberapa ada SMK 4. SMK 4 ya. Iya. Oke, kayak gitu. Jadi kalau SLB memang sudah kelihatan sih, oh ini anaknya sudah tunanetra, sudah kelihatan ada perbedaannya. spesifikasi khususnya Bu ya. Gitu. Mungkin gini Bu, kita bicara pribadi dulu. Kan Hera memang sempat pertama di sekolah inklusi, kemudian lanjut di SLB. Nah, sebagai ibu tersendiri pasti punya kekhawatiran dan juga kenapa anak saya harus di sekolah yang demikian ya Bu ya. Mungkin kita pengen tahu juga untuk orang-orang tua disabilitas pada umumnya, mungkin bisa cerita Bu, sebenarnya gimana sih perasaannya dan cara mengatasinya gimana Bu, terutama anak, kan sekarang kita melek informasi, banyak Bu orang tua yang aware anaknya itu memang sudah memiliki keterbatasan, tetapi tidak menyadari bahwa dia harus membutuhkan sekolah yang khusus. Nah, kalau Ibu sendiri gimana sih Bu ininya menjawab rasa kekhawatiran dan rasa cemas itu kalau Hera sekolahnya di sini gitu. Saya itu mencari sekolah untuk Hera itu bukannya gampang, karena dia perilakunya sudah kelihatan dari kecil, perilaku berbeda itu. Jadi setiap mendaftar tuh sudah langsung gurunya, ini kayaknya beda lah. Untuk sampai ke TK bisa diterima di TK, alhamdulillah bisa dilalui. Kemudian di SD pun bukan langsung ke SD yang inklusi tadi, beberapa SD sudah menolak. Jadi itu adalah, saya mencari sekolah Hera itu adalah suatu perjuangan. Kata ayahnya seperti saya seperti zamannya Kartini perjuangan mencari sekolah pendidikan untuk anak perempuan. Nah, sekarang saya adalah bagaimana sekolah yang sudah merdeka, Indonesia sudah merdeka, saya untuk sekolah anak saya masih harus berjuang kayak gitu. Jadi alhamdulillah bisa diterima di SD 131 dan sampai sekarang tuh SD 131 menyatakan itu adalah sekolah inklusi. Jadi banyak sekali ya, kalau nggak salah setiap angkatan itu 4 yang diterima, 4 atau 6 gitu setiap tahun itu dia menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Terus waktu itu SMP ya. SMP, kalau SD kan nggak kelihatan tuh, baru memutuskan, anak saya itu harus ke SLB. Ya itu tidak mudah, tidak mudah. Harus pasti punya pertimbangan kan Bu. Kami otomatis diskusi dengan ayahnya. Ayahnya, ini anak kita itu tidak bisa masuk SMP umum. Ya, ayahnya tuh masa sih. Saya bilang, saya mendampingi sendiri anak saya ini, bagaimana kemampuan dia menerima materi pelajaran kan gitu, terus perilakunya gitu. Saya bilang nanti kalau masuk SMP, ya saya yang sekolah bukan anaknya kayak gitu. Terus untuk apa gitu. Jadi akhirnya setahun itu saya bukan mau menceritakan ayah gimana. Setahun itu ayahnya belum bisa terima anaknya sekolah di SMP. Tapi saya tetap mengatakan bahwa pasti nanti akan terasah bakat-bakat dia, karena di SLB kalau nggak salah kurikulumnya berapa? 60% praktek ya? Benar apa salah? Itu yang 40% teori. Betul. Kita mau mencari nih kira-kira bakat apa yang terasah, kita tidak akademik lagi yang kita kejar. Kemudian kita pernah tes IQ juga ya, bahwa kayaknya sih kategori yang mampu didik apa mampu latih kayak gitu, tidak yang bisa akademik gitu. Itu yang menjadi dasar saya. Walaupun tes IQ bukan segala-galanya, tapi paling tidak menjadi pertimbangan saya. Kayaknya ini susah untuk masuk ke sekolah reguler ya, bahasanya seperti itu. Maka dari itu memang ya mau tidak mau kita harus menerima Ibu anak kita sekolahnya di sini. Dan kalau menurut Ibu untuk anak sekolah di sini itu harus malu tidak sih? Karena anak-anak sebenarnya anak sendiri malu ya. Anak-anak kan tidak mau pernah ngaku di sekolah di SLB gitu. Jadi kalau saya sendiri sebenarnya di sini ini bagus banget ya, saya sebagai orang tua tuh langsung tahu ya. Oh, kalau ini bakatnya di sini kan gitu. Ya cuma kita tidak nyangka Hera itu cowok berbakat kuliner. Nah, itulah moga-moga SLB kedepannya nanti juga menyediakan rombel kuliner untuk cowok ya. Kan adanya kuliner kan untuk cewek selama ini. Lah kedepannya itu bisa lah untuk boleh juga cowok itu ikut kuliner diusulkan.
Tapi Bu, kalau untuk sekarang di SLB untuk tata boga berarti Bu ya, kita sudah menerima kok Bu, maksudnya tidak hanya perempuan, tetapi laki-laki juga kita sudah menerima. Dan mungkin tidak hanya tata boga saja, tata rias memang belum ada, tapi kayak menjahit, kemudian konveksi itu sekarang perempuan laki-laki sudah bisa diterima Bu. Mungkin peminatnya saja Bu, kayak misalnya kan anak-anak masih stigmanya kalau untuk masak perempuan kayak gitu kan Bu. Kalau misalnya tinggal kesadaran dan penerimaannya itu, nah kita mungkin guru di sini mungkin berperan penting juga Bu ya, untuk mensupport anak bahwa kamu tuh bisa di bagian memang bakatnya di sini, kemampuan keterampilannya kayak gitu. Iya Bu. Nah, Ibu kan tadi membahas tentang pemerhati disabilitas ya Bu ya. Nah mungkin kita ingin tahu Bu, kalau menurut Ibu yang masih kurang dalam kebijakan atau pelayanan disabilitas di masyarakat kita pada umumnya apa sih Bu? Ini berarti bukan sekolah ya, secara keseluruhan ya. Jadi sebenarnya apa ya? Dari tahun ke tahun tuh sebenarnya pemerintah tuh sudah berupaya untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas seperti orang-orang tipikal ya, bahasanya orang-orang tipikal itu. Nah, contohnya ya yang tentang pendidikan, pendidikan aja. Justru sekarang ini kalau penyandang disabilitas itu banyak sekali dikasih kemudahan untuk mendapatkan pendidikan, bahkan beasiswa. Beasiswa baik dalam negeri maupun ke luar negeri itu menggunakan jalur afirmasi apa disabilitas itu sebenarnya peluangnya besar sekali. Cuma karena pemahaman dan pengetahuan orang tua yang seharusnya harus terus dikasih tahu bahwa ada loh peluang untuk menempuh pendidikan tinggi bagi anak-anak kita tuh ada. Itu harus didengungkan kepada orang tua, karena orang tua sendiri itu sudah underestimate dengan anak-anaknya gitu. Kemampuan anaknya bahwa tidak bisa gitu. Anakku tuh udah beda gitu. Padahal sekarang tuh banyak ini barusan saya dapat cerita dari kawan tamu ke rumah saya itu anaknya tuh perempuan, dia tuli kan. Kebetulan sekolah apa di Bandung. Ada informasi tentang jalur disabilitas. Dia diterima kuliah di UNS DKV. Padahal masuk ke situ aja susah itu melalui jalur disabilitas. Nah, seperti itu kan orang tua juga harus bangga mencari informasi juga. Barusan semester ini, baru masuk ini. Nah, padahal dia sudah setahun tuh, saya lupa dia ikut apa gitu, tapi dia cerita, anakku sekarang di UNS DKV, dia melalui jalur disabilitas. Lah, hal-hal seperti itu kan tidak semua orang tahu seperti itu. Kemudian semua perguruan tinggi negeri diharapkan juga sudah harus aksesibilitas dan menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, gitu. Kalau cerita di Jambi, Sultan Suha sudah. Ya, Bu. Kalau Unja yang saya ingat itu adalah bulan Januari tahun 2023 itu rektor sudah mengeluarkan surat rektor ya, apa keputusan itu mengatakan bahwa Universitas Jambi sudah inklusi, jadi perguruan tinggi inklusi. Nah, sekarang tuh seperti itu, jadi tidak diragukan lagi bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ya yang di Jambi ini bisa kuliah di dua perguruan tinggi itu, UIN sama Unja. Kalau orang tuanya, memang rata-rata orang tua itu agak takut melepas anaknya kuliah yang mampu kuliah ya di luar kota. Lah sekarang UIN sama Unja sudah, dan kebetulan saya pernah diundang di Unja itu dari satgasnya dan mengundang, ternyata banyak juga secara dia tidak mengatakan disabilitas, ternyata dia sebenarnya tunarungu. Dan itu karena kalau ngomong disabilitas kan dia malu dengan teman-temannya. Akhirnya ternyata ada juga walaupun belum ada surat rektor itu, ternyata yang daftar itu ada juga yang berkebutuhan khusus seperti itu. Jadi alhamdulillah kalau dari segi pendidikan pemerintah sudah menyediakan. Nah, kita orang tua ini yang harus mempersiapkan anak kita, menyambut peluang-peluang tersebut itu. Kemudian kalau layanan di masyarakat ya sudah mulai seperti kita lihat di Jambi saja, ini sudah mulai jalan-jalan sudah mulai dibangun dengan menggunakan trek. Kemudian walaupun belum semua ya jalan, terutama sudah sekarang yang saya lihat di pembangunan infrastruktur yang belum mungkin di area publik itu, umpamanya di tempat wisata, itu masih kurang. Ini ya Bu, ramah difabel ya Bu ya? Belum ramah difabel kayak gitu. Nah, tadi kan Ibu mengatakan bahwa mungkin bisa orang tua yang proaktif.
sebagai orang tua, Bu, sebenarnya penting nggak, Bu, sih, Bu, kalau untuk orang tua itu kan lebih proaktif, harus ikut komunitas atau bagaimana mencari informasi. Nah, tadi kan juga Ibu sudah bilang bahwa dulu berbeda dengan sekarang. Sekarang kan mungkin lebih mudah. Sebenarnya apa sih, Bu, yang harus orang tua lakukan? Apakah harus ikut komunitas? Apakah harus mencari info yang bagaimana? Harus bagaimana gitu, nah, biar, karena kan emang anak kalau untuk disuruh proaktif memang sulit ya, Bu, ya. Kalau orang tua kan istilahnya sepanjang hayat kita hidup sebagai anak, orang tua pasti terus mendampingi anak kan, Bu. Nah, sebenarnya bagaimana sih, Bu, harus tindakan orang tua yang proaktif itu menurut Ibu? Oke, saya cerita pribadi saya sendiri ya. Dulu ketika saya tidak mempunyai anak berkebutuhan khusus itu kayak sendirian gitu. Jadi justru membuat saya tuh sering sakit, kemudian stres ya, sering stres gitu. Akhirnya saya membuka diri. Memang saya aktif di komunitas ya. Itu mulai dari anak saya SMP ini, saya tergabung dalam FKKADK, itu Forum Komunikasi Keluarga dengan Orang Tua dengan Anak Kecacatan itu dibentuk oleh Dinas Sosial Pusat, terus kita yang di provinsi, kemudian saya bendaharanya. Lah itu dengan adanya komunitas itu ternyata kita merasa, oh, saya tidak sendiri. Jadi itu kita lebih bisa menerima. Dan bahkan kalau melihat itu banyak sekali orang tua yang kondisinya lebih susah daripada kita. Lah itu kita menjadi kuat. Nah, kemudian setelah lulus SMA-LB, kita kan lepas nih sama orang tua kan, kita tidak ada komunikasi lah. Saya akhirnya ikut komunitas juga. Karena anak saya autis, saya ikut komunitas autis yang dikelola oleh salah satu pusat terapi yang ada di Jakarta atau Bogor gitu ya. Jadi saya aktif di situ dengan orang tua seluruh Indonesia, kita di situ. Jadi kita berbagi informasi, berbagi materi untuk mengajarkan anak kita. Bahkan dulu materi itu susah didapat, kita free. Bahkan kita sering Zoom, dilatih orang tua bagaimana kita membersamai anak di rumah itu. Untuk penyandang autis ya, memang saya khusus autis itu bagaimana tuh dapat pelatihan workshop gratis lah. Itu menurut saya pribadi itu sangat membantu yang kita kemana lagi kita mau mencari informasi. Kalau kita ke sekolah kan bisa ke guru, itu seperti itu. Dan karena saya aktif di komunitas autis itu, kemarin saya mewakili ini Indonesia bagian Barat ya, diminta Kementerian Pendidikan itu untuk uji keterbacaan buku saku sekolah inklusi. Nah, itu adalah salah satu manfaatnya. Moga-moga dengan seperti kan dari sudut pandang orang tua nih. Jadi tahu nanti bukunya seperti apa. Itu saya kira sangat bermanfaat baik diri saya sendiri maupun untuk masyarakat. Satu. Terus yang kedua lagi, saya juga ikut aktif di Zoom Yayasan Peduli Kasih yang diselenggarakan oleh lembaga yang ada di Sidoarjo ya. Saya aktif tuh seminggu 3 kali. Saya pasti ikut Zoom. Dan dengan ikut itu akhirnya kan dapat informasi nih, apa-apa saja sih yang disediakan oleh stakeholder, masyarakat, pemerintah. Itu akhirnya dia menginformasikan bahwa ada loh namanya program Bangga, itu adalah CSR-nya Bank Permata yang memberikan pelatihan untuk disable, apapun disable-nya, mulai tunanetra, kemudian daksa, kemudian era autis, tunarungu. Kemarin akhirnya saya disuruh ikut tuh. Dia pun juga mengatakan, saya memberikan informasi ke semua orang, tetapi hanya kamu yang mau mendaftar. Dan akhirnya alhamdulillah akhirnya lolos seleksi. Dan karena kita menyadari bahwa anak autis itu tidak bisa bekerja A sampai Z sendiri. Nah, itu yang dilatih adalah pendampingnya atau orang kerabat dekatnya. Nah, kemudian karena Hera dengan saya yang dilatih pelatihan itu yang nantinya akan mensupport anak gitu. Nah, berarti memang peran orang tua sepanjang masa ya, Bu. Orang tuanya juga harus proaktif. Nah, salah satu contohnya Ibu tadi mengikuti komunitas, karena memang dari komunitas itu kita juga bisa mendapat beberapa jenis informasi ya, Bu. Benar. Yang dulunya kalau sekolah kan kita bisa dapat dari guru. Nah, kalau sekarang kita bisa dapatnya secara pribadi dan juga kita bisa mempraktekkan langsung di rumah kepada anak ya, Bu. Nah, Ibu kan tadi berbicara tentang komunitas. Nah, kalau untuk komunitas itu apakah spesifik, Bu? Ya, misalnya Ibu ikut komunitas untuk autis saja atau memang bisa untuk segala jenis ketunakan? Lah, saya tuh juga ini ya agak sedih juga ya kalau Pertuni ada, Gergakin ada, terus apalagi itu Pertuni, Gergakin, tunarungu. Lah, komunitas pribadi untuk grahita dan autis itu kan tidak ada, belum ada kan. Saya sudah tanyakan, padahal itu adalah
penyandang yang lebih besar dibanding pertuni Dan gerkagit iya, sama gerkagit, daksa itu. Itulah yang menyebabkan anak-anak grahita dan autis itu tidak pernah mendapat pelatihan dari manapun, baik dari dinas sosial maupun dari ketenaga kerjaan yang kadang-kadang pelatihannya di BLK. Saya tanya kepada dinas sosial, kenapa sih anak-anak autis sama grahita tuh kok nggak pernah dapat pelatihan? Sebenarnya bukan mau apa-apa, dia menceritakan, Bu, kalau ngadain pelatihan untuk grahita sama autis tuh, Bu, biayanya besar karena umpamanya untuk pertuni itu seminggu selesai, grahita nggak bisa seminggu karena dia kan lambat untuk menerima informasi. Lah itu yang agak memberatkan dari segi pembiayaan. Nah, seperti itu menurut dia informasinya seperti itu. Padahal saya bilang, penyandangnya banyak. Lah alhamdulillah dengan program Bangga ini saya terbantu sekali. Dia tidak istilahnya memang kalau autis nggak bisa sendiri dia, harus pendampingnya. Lah itu sudah dipraktekkan banyak itu. Jadi program Bangga itu mengerti kebutuhan anak autis. Jadi mungkin yang dilatih orang tuanya atau terapisnya yang mendampingi dia. Karena yang lain nggak mau itu. Ya, walaupun ikut pelatihan saya, tapi kan ya, itu penting menurut saya ya. Itu untuk pemberdayaan ekonomi. Ekonomi itu ya orang tuanya itu juga harus ikut berdaya dulu supaya anaknya bisa. Kayak gitu. Berarti memang kalau saat ini belum ada ya Bu ya, kalau untuk autis dan tunagrahita itu komunitasnya belum ada. Mungkin Ibu bisa ceritakan atau harapan ke depannya untuk komunitas yang lainnya gimana Bu? Kayak misalnya apakah Ibu ada punya ide untuk berdirikan tunagrahita dan autis itu sendiri atau gimana Bu? Kira-kira ada nggak Bu ide, kepikiran ide sampai situ gitu Bu? Sebenarnya tuh teman saya yang menyuruh saya ikut Bangga itu gregetan dengan saya. Kamu tuh seharusnya punya lembaga pelatihan kerja ya, LPK gitu. Enggaklah, saya ngurus anak saya dulu. Berarti jadi sudah banyak yang mendorong saya itu suruh bikin lembaga kayak gitu. Terus saya bilang ya itu kan butuh energi, butuh kekuatan gitu kan. Kekuatan yang lainnya Bu ya. Saya tak fokus lah untuk anak saya sendiri. Saya akan lihat anakku dulu. Gitulah seperti berarti itu. Memang fokus ke dulu ya Bu ya. Oke Bu, mungkin yang lain. Nah sekarang kan berbagai isu-isu disabilitas itu kan banyak Bu ya. Tidak hanya sebatas disabilitas tidak bisa sekolah dan lain sebagainya. Nah sebenarnya Bu, kalau untuk orang awam yang pada umumnya yang tidak mengenal disabilitas dan berakrab dengan disabilitas, sebenarnya gimana sih Bu upaya dan bagaimana cara meningkatkan kesadaran terhadap orang-orang awam yang terkait dengan isu-isu disabilitas? Karena kan kita tahu sekarang memang udah banyak Bu sekolah inklusi yang memang menerima disabilitas, tetapi kan orang-orang yang lainnya termasuk sektor kerja, kemudian di lingkungan publik masih remeh tentang disabilitas. Menurut Ibu bagaimana sih kita cara meningkatkan dan meng-aware kepada masyarakat, isu disabilitas ini penting, ramah disabilitas ini sudah bisa diberdayakan loh di sini. Gimana sih Bu cara untuk meningkatkan kesadaran? Oke, sebelum sampai ke kesadaran masyarakat ya, tadi Ika menyinggung tentang tenaga kerja ya. Sekarang sudah ada sih peraturan pemerintah yang mengatakan bahwa harus 1% setiap tempat kerja itu kan 1%, kalau 1% adalah BUMN ya, tapi kalau pemerintah kan 2% harus melibatkan disabilitas. Di Jambi sendiri saya sering diskusi dengan Bapak Kepala Tenaga Kerja, itu sudah mulai merekrut karyawan disabilitas. Mungkin Anda pernah lihat Meranti itu yang tangannya satu, saya ketemu itu di salah satu supermarket. Nah, itu berarti saya melihat sendiri bahwa sebenarnya adalah tenaga kerja itu lembaga atau kantor atau perusahaan itu berusaha untuk menerima. Lagi itu balik lagi ke orang tuanya, ketika dibuka lowongan, anak kita yang belum siap. Jadi saya melihat bahwa sudah standarnya tuh sudah diturunkan kayak gini, ternyata anak kita, ini mungkin tugas kita semua ya, baik lembaga pendidikan, SLB itu bagaimana anak-anak kita tuh dipersiapkan kemampuannya, kompetensinya. Jadi sebenarnya payung hukum itu dari pemerintah sudah ada. Nah, payung hukum harus ditunjang oleh pengambil kebijakan juga. Lah kita sebagai penyandang
penyandang disabilitas juga harus siap juga. Iya. Kemudian bagaimana meningkatkan kesadaran Iya. tadi dari masyarakat ya. Sekarang dari orang tua dulu. Orang tua juga mengajak anaknya keluar ke tempat-tempat publik. Itu juga sebagai salah satu upaya bagaimana kita mengenalkan disabilitas ke. Iya. Kemudian memang harus melakukan edukasi, baik edukasi di sekolah, kemudian di masyarakat itu juga harus dilakukan edukasi ke anaknya juga ke masyarakatnya. Kemudian kita juga harus melibatkan media massa. Kenapa media massa itu adalah media massa seharusnya juga mau menceritakan keberhasilan daripada anak-anak disabilitas. Jadi kan bisa mengurangi stigma negatif tadi ya. Kemudian perusahaan ini yang saya dengar dari teman saya yang di tempat lain itu mengatakan bahwa ada salah satu hotel itu setiap hari Sabtu dan Minggu itu menyediakan pojok atau corner tertentu untuk menampilkan barang-barang hasil karya disabilitas di salah satu hotel di Jawa Timur ya. Itu salah satu bagaimana peran swasta yaitu untuk menghargai hasil karya daripada disabilitas itu. Nah, memang pelatihan kemudian edukasi itu harus tetap ya ke masyarakat. Kemudian kita penyandang disabilitas dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sosial. Umpamanya ada kayak kemarin 17 Agustus ada penampilan papat tari, kemudian lukis, itu jangan hanya untuk umum tapi disabilitas. Jadi tidak ada ini penampilan khusus disabilitas, enggak. Jadi kalau ketika ada event ya kita disabilitas kita ya harus tampil juga, biar setara kasih kesempatan yang sama untuk tampil publik itu. Jadi mungkin itulah yang kemudian ya peran teknologi ya. Teknologi itu juga sekarang banyak sekali teknologi yang membantu tunanetra dan tunarungu untuk bisa berkomunikasi ya. Saya malah canggih banget itu untuk tunanetra itu malah bisa jadi suara. Untuk tunarungu sudah bisa menjadi teks dan itu saya kagum sekali, ternyata mereka tidak kesulitan dalam berkomunikasi ya. Itu juga perlu disosialisasikan baik ke sekolah maupun ke masyarakat. Lah anehnya ya, orang tua sudah jelas-jelas punya anak berkebutuhan khusus tuli, tetapi dia tidak mau belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Itu yang kadang-kadang kita sedih juga ya. Jadi anaknya itu merasa puas kalau komunikasi dengan temennya, kalau komunikasi dengan orang tuanya nggak nyambung kan, jadi bikin anak-anak itu stres. Nah, seperti jadi sebenarnya ya balik-balik orang tua lah yang kita harus ya, Bu, yang paling terdekat istilahnya orang tua dulu Bu ya, baru kita mempelajari tentang di masyarakatnya bagaimana. Nah, kalau misalnya kita terkait isu disabilitas kan Bu, kita mungkin perasaan minder pasti ada ya Bu ya. Kalau misalnya di masyarakat itu perasaan minder pasti ada. Nah, kalau yang Ibu lihat dari sekitar, gimana sih Bu perasaan mengatasi untuk ketika Ibu pertama kali punya Hera Bu? Pasti Ibu manusia ya Bu, harfiah punya minder gitu lah Bu. Ibu mengatasi itu gimana sih Bu? Gitu. Nah, kayak sekarang kan kalau kita lihat contohnya di SLB nih lah Bu, ada kalau kasus kita pelajari kasus di PPDB sebelumnya, mereka disekolahkan di sekolah umum dulu karena memang mereka tidak aware bahwa anak tersebut berbeda dengan yang lainnya. Nah, kemudian waktu itu saya pernah dengar juga alasannya minder karena kok anak saya sekolahnya di sini seperti itu. Dia ingin anaknya tuh normal pada kayak biasanya gitu. Nah, menurut Ibu ketika kita punya dan berhadapan dengan anak seperti itu, bagaimana kita mengatasi rasa minder itu gitu Sampai lupa gue kemarin gimana cara ngatasinya. Pernah ya, saya sudah melewati masa itu ya. Jadi ya saya pertama ya udah aku terima apapun anakku ini dengan segala kekurangannya itu saya terima dulu. Jadi memang tidak mudah untuk mengatakan saya nerima, walaupun itu dalam perjalanannya pastilah ada kadang-kadang ya, apalagi kalau kejadian anak ini melukai orang lain, itu pasti kita nggak speechless lah, nggak bisa ngomong apa-apa. Padahal kita sudah aku mau nangis nih, sudah berusaha untuk menjaga jangan sampai anak ini melukai orang lain ya. Tapi kadang-kadang kita yang namanya manusia ada di luar kontrol kita lah. Pertama kalau merasa minder pasti anak situ. Tapi saya berusaha untuk tegar bahwa anak saya berperilaku seperti bukan karena saya salah asuh, bukan saya salah didik, tapi ini adalah qadarullah ya. Jadi saya akan berusaha sebanyak. Ya minder bagi saya nggak apa-apa, kan belum tentu minder orang untuk pasangan saya, belum tentu kakaknya, karena dia punya saudara itu juga
pergulatan batin juga, bagaimana dia sampai pada posisi ya sudah kita harus terima anak ini. Jadi memang butuh perjuangan, butuh effort untuk menerima keadaan ini. Jadi seperti itu. Ya udah, kalau itu aja. Mungkin kalau misalnya bicara penerimaan, lama nggak sih Bu penerimaannya tuh Bu? Dari kakak terus tiba-tiba dapat jadi Hera. kita, kalau gitu. saya sih mungkin agak cepat ya, karena saya orang tua ya. Kalau mau siapa lagi kalau ini. Iya. Tapi saya mau ceritakan bukan berarti saya menyalahkan kakaknya. Iya, enggak. Jadi enggak. kakaknya itu benar-benar bisa menerima. Oh, saya punya adik seperti ini. Kalau nggak salah pikiran saya itu SMP. Jadi dia tuh saya tanya, Kak kok nggak pernah ngajak main temennya ke rumah kayak gitu kan? Dia bilang karena masih kecil ya, enggak kayak gitu. Dan suatu saat itu dia tuh tiba-tiba bawa temennya kerja kelompok ya, SMP itu ke rumah kayak gitu. Saya kaget juga, kok dia mau berani ya, saya Bu, servis, bawa temennya saya gitu. servis. Alhamdulillah ini sudah terbuka, dan wujud bagaimana dia menerima adiknya dengan kondisi seperti itu tuh diwujudkan dalam bentuk film. Dia membuat film namanya My Brother My Inspiration, itu alhamdulillah dapat juara 2 atau 3 yaitu secara nasional. Jadi dia tuh tidak ngomong ke saya nerima adik, tapi bagaimana dia tuh bergulat dengan hatinya ya, sendiri. Aku harus menerima adikku, itu diwujudkan dalam bentuk film secara emosional kakak dan hubungan erat adik. Dan alhamdulillah film itu juga dipakai dinas sosial untuk mengedukasi ke beberapa tempat ya, bahkan dipakai oleh aku lupa UNICEF apa UNESCO itu, karena dia minta izin ya bahwa untuk mengedukasi bagaimana peran support system ya, bahasa support system ya, betul, support system dalam keluarga itu dalam membersamai anak berkebutuhan khusus ya gitu. Berarti memang support system dari keluarga memang penting ya Bu ya. Nah kalau misalnya kita bicara support system pasti kita bicara tentang ilmu parenting Bu. Nah parenting itu kan sebenarnya kalau untuk anak disabilitas bagaimana sih Bu? Apa sih yang memang masih kurang mendapat perhatian bagi anak disabilitas gitu Bu? Kalau dari segi ini misalnya kurang perhatian kan banyak Bu, anak disabilitas itu kalau untuk secara orang tua yang memang orang tua belum bisa menerima perhatian itu memang kurang Bu. Bisa kita lihat juga di sini ada beberapa yang memang orang tuanya tuh lebih aware, ada yang ya udah sekolah kayak gitu. Nah Bu, nah sebenarnya perhatian apa sih Bu yang memang harus ditanamkan untuk anak-anak disabilitas? Sebenarnya kalau bicara seperti itu banyak faktor sih. Sebenarnya orang tua tuh yakin saya tidak mengatakan tidak mau peduli itu enggak. Karena gini ya, paling tidak kan kalau anak berkebutuhan khusus tuh butuh perhatian, butuh keuangan yang lebih. Karena untuk terapi, untuk vitaminnya, untuk gizinya. Lah, mungkin mereka tuh sebenarnya mau istilahnya peduli itu, cuma kadang-kadang diberatkan pada sisi dia harus mencari nafkah juga. Apalagi banyak bapak ibu, rata-rata ibu yang peduli ya, istilahnya sebenarnya bapak juga peduli gitu ya, ibu peduli. Dan jujur aja kalau saya kan ibaratnya sama pasangan itu ya sudahlah kamu ngurus anak kayak gitu, tidak diberatkan untuk beban ekonomi. Jadi saya agak lebih beruntung bahasanya seperti itu. Jadi saya memang fokus kepada anak. Dalam tumbuh kembangnya ini sejujurnya kami dalam membersamai dia ada berbagi tugas. Bukan saya aja tapi ayahnya juga sangat berperan. Yang saya ingat titik balik itu waktu anak saya itu Hera itu waktu mohon maaf ya mimpi basah itu. Dari situ titik balik ayahnya bahwa saya kan nggak tahu tuh mimpi basah apa gitu. Berbeda ya Bu. Kok anak ini kayak gini? Disitulah saya baru menyadari ayahnya baru, subhanallah ternyata anakku sudah remaja. Itu kata-kata yang terucap dari ayahnya gitu. Dan ayahnya betul-betul waktu itu saya biasanya kan kurang melo ya, dia terduduk bener. Jadi ya Allah ternyata anakku kok sudah remaja. Lah begitulah titik balik bagaimana ayahnya sekarang peduli sama Hera. Jadi ikut membersamai kami dalam tumbuh kembangnya. Jadi bukan saya saja, memang ayahnya juga ikut berbagi tugas lah, istilah seperti itu. Berarti memang bukan kurang perhatian ya Bu, memang banyak faktor ya Bu. Saya tidak menyalahkan mereka sebenarnya. Syukur-syukur kalau mereka itu mungkin dalam keadaan tidak diberatkan dalam mencari nafkah, itu seharusnya memang fokus untuk anak. Kita tidak tahu anak itu akan melejit seperti apa gitu, kita tidak tahu. Kita tidak tahu emas bersinar di ini ya Bu. Siapa tahu nanti punya potensi dan lainnya. Berarti memang bukan kurang perhatian, tetapi ada beberapa banyak faktor yang memang tidak bisa dijadikan sebagai pembatas bahwa sebenarnya yang namanya orang tua secara harfiah pasti sayang ya Bu dengan anaknya. Nah Bu, berarti kalau misalnya seperti itu, apakah kerjasama antara anggota keluarga dengan Ibu
anak disabilitas ini kan pasti peran ibu, ayah, kemudian kakak. Apakah menurut ibu sangat penting di rumah? Gimana sih Bu kalau dengan Hera kerjasama antara bapak, ibu sama kakak? Ini kan ini sudah 26 tahun. Iya, Bu. Jadi memang ya berproses ya, berproses. Nah, memang gini, strategi kami ya, kalau pagi itu tanya, kan Hera harus didampingi orang dewasa di sampingnya. Dia tidak pernah pergi sendiri dan harus gitu. Jadi kami itu kalau pagi kerjanya berbagi. Hari ini masing-masing itu apa kegiatannya. Lah kira-kira siapa yang bisa mendampingi Hera? Saya kan juga punya kegiatan. Saya kebetulan mengajar, ayahnya juga mengajar. Kemudian ada keponakan saya juga kuliah gitu. Jadi kami sekarang di rumah kan bertiga. Kan kebetulan kakaknya kan lagi gak di sini kan. Jadi kami bertiga itu pagi itu sudah langsung bagi tugas. Kira-kira hari ini siapa yang bisa mendampingi Hera? Nah gitu seperti. Jadi tidak saya terus enggak. Ya, berarti jadi, memang kerjasama berbagi peran. Bahasanya berbagi peran. Kadang-kadang juga sama ayahnya seharian kalau saya punya aktivitas. Kadang-kadang lebih banyak saya sih, tapi bukan saya setiap hari enggak. Jadi berarti kita memang bergantian ya Bu ya. Berarti memang anak dengan kondisi seperti disabilitas itu butuh peran secara terus-menerus ya Bu. Memang harus didampingi terus. Berarti kalau untuk orang tua sendiri bisa dibilang ya harus stay bersama dengan anak tersebut kan Bu, karena anak tersebut mau tidak mau yang perlu bimbingan kita kan Bu, walaupun dia sudah bisa mandiri pun kita perlu arahan dan sebagainya ya Bu ya. Nah mungkin bisa ceritain nggak Bu kalau misalnya cara untuk mengkoordinasikan anggota keluarga bahwa di rumah itu biar nyaman gitu nah Bu, Hera dengan keluarga yang lain gitu nah Bu. Gimana sih Bu cara Ibu untuk mengkoordinasikan itu gitu? Oke. Dulu Hera itu termasuk orang ini ya yang agak susah berinteraksi dengan orang lain ya, dalam arti nggak nyaman kalau ada orang yang tidak biasa kita lihat. Dan alhamdulillah seiring perkembangan itu justru dia itu seneng rame, rumah tuh seneng banyak orang gitu, dan dia mempelajari lah gitu. Jadi kami tidak takut lagi kalau umpamanya ada teman main apa itu tidak lagi, karena dia kemampuan berinteraksinya sudah cukup bagus. Kalau kenyamanan di rumah, memang rumah saya itu didesain tidak ada apa-apa barang-barang yang membahayakan untuk dia. Jadi contohnya tidak ada yang cepat pecah yang gitu, mudah dan pecah, bahkan tajam, dan kami lain-lain. makan pun juga piringnya juga bukan yang kaca. Itu memang didesain senyaman mungkin untuk keselamatan dia ya Bu ya. Berarti memang harus dari peka terhadap anak tersebut ya Bu. Mau tidak mau memang mengorbankan hobi dan sebagainya Bu ya. Kenyamanan, terutama kenyamanan dari itunya. Rumah itu ya, itu harus ada pintu khusus kalau terjadi kebakaran itu anak itu bisa gitu. Jadi kita punya rahasia gitu untuk mengevakuasi ya, itu untuk Hera itu cepat seperti apa kayak gitu. Jadi sampai segitu kita membuat desain rumah untuk anak-anak berkebutuhan khusus kayak gitu. Oke Bu, berarti memang kalau bisa dibilang semua Ibu persiapkan dengan matang ya Bu, dengan keluarga. Mungkin tidak disadari di sini. Setiap rumah kami itu, setiap pintu kamar itu pasti ada kerincingan di atasnya. Itu yang tidak disadari, itu adalah teknik kami untuk melihat di mana posisi Hera. Dan kerincingan itu bunyinya beda-beda. Menandai bahwa Hera di ruangan sini. Gitu. Kan kita kan di kamar tuh. Berarti kan terus bunyi tiba-tiba keluar pintu tuh bunyi, ini Hera posisinya lagi di dekat kamar ini. Kalau bunyi kerincingan ini itu adalah kita tiba-tiba pinter aja sebagai orang tua penanda gitu menanda. Ya, Bu. Kalau dia bunyinya kayak gini, dia sudah pintu keluar tuh. Jadi kerincingan itu beda-beda bunyinya. Berarti setiap ruangan ada? Setiap kamar, bukan ruangan. Bahkan kamar juga pintu keluar kami bukan kamar ya, itu ada. Jadi kira-kira akses yang mau dilewati Hera itu ada kerincingannya. Berarti memang Ibu sudah desain banget ya dari gitu. sebagai demikian rupa. Kamar mandi pun kita harus ketemu itu. Jadi ada pintu connecting door gitu ya Bu. Ya kita secara ini ya. Jadi kita waktu mendesain rumah itu benar-benar rumah itu untuk nyamannya Hera kayak gitu. Jadi connecting, mungkin kalau dilihat tuh ada gitu. Jadi pintu kamar mandi saya itu dengan Hera tuh ada connectingnya gitu ya. Karena kalau biar denger kalau dia butuh apa-apa itu bisa dibuka dari sini. Jadi segala macam bentuk aktivitas Hera Ibu tahu ya Bu ya. Mungkin ini Bu, berarti kalau bisa kita telisik dari dulu Hera masih sekolah, kemudian tamat hingga sekarang. Banyak ya Bu perubahannya, maksudnya perkembangan Hera dari dulu sampai sekarang
kalau bisa Ibu hitung, bukan dihitung ya, bagaimana ya kayak menilainya, banyak nggak sih Bu perubahan besarnya Bu, atau impact apa yang Ibu rasakan dari dulu sampai sekarang? Kalau bertumbuh kembang pasti berkembang, tetapi kalau dikatakan sekarang usia umurnya 26 tahun, perkembangan apa ya, emosi itu belum seperti orang dewasa umur 26 tahun. Tapi kalau dari berkembang ya pasti berkembang. Cuma mungkin tidak secepat orang lain ya, tapi pasti berkembang gitu. Tapi untuk dari segi kompetensi berkembang kan Bu, skill kayak misalnya nambah, terus kemudian Ibu bilang tadi interaksi sosial juga sudah mulai. Sosial, dia cukup karena kan kita tahu anak autis sendiri untuk interaksi dengan orang lain tidak seperti anak pada umumnya kan Bu. Nah berarti memang setelah lulus itu kan banyak yang dilalui, kemudian banyak juga yang diraih kan Bu, dari segi interaksi sosial, kemudian skill, dari tadi memasak juga bisa menciptakan dan memproduksi. Itu banyak banget ya Bu. Ini saran luar untuk biasa ini sih, Bu. untuk SLB ini masih itu inilah ada vokasi ya Pak Gultam ya, mana Pak Gultam. Nah, setelah SMA LB itu anak-anak itu butuh tempat untuk mengembangkan diri ya. Kan tidak semua anak bisa dilepas ke tempat lain lah. Adalah tempat untuk pelatihan apa itu namanya? Ya vokasi menurut saya. Vokasi untuk lebih ke memfokuskan anak-anak ini bidangnya apa gitu. Mungkin 1 tahun lah nanti bisa disalurkan ke tempat usaha. Kalau Hera kan tidak mungkin bekerja dengan orang lain, katanya ya akan bikin usaha sendiri kan. Seperti itu, misalnya dididik untuk menjadi pelaku usaha ya. Kalau yang tidak bisa bekerja tempat lain, dididik keterampilan seperti keterampilan untuk ditambah kalau cuma SMA LB kayaknya kurang deh. Harus 1 tahun atau untuk melatih benar itu mungkin itu bisa saran untuk sekolah ya, bisa diperhatikan setelah lulus anak ini mau ngapain dan kemana gitu. Sekarang mungkin Pak guru-guru ini bisa meneliti deh. Sekarang berapa orang, Mama dari Hera kemarin 7 orang, berapa yang melanjutkan dan berapa yang tidak ngapa-ngapain, yang bahasanya tidak produktif ya. Seperti yang dilakukan wawancara terhadap saya itu tentang kami lolos bangga itu, ditanya tuh sama pewawancaranya, apa sih tujuan Ibu mengasih anaknya dikursuskan masak gitu kan gitu. Ya supaya anak saya produktif gitu ke depannya. Nah, mungkin ke depannya itu nanti harapan saya Heranya bisa mandiri secara ekonomi. Nah, gitu. Berarti emang itu ya harapan orang tua untuk anak ya, pasti sepanjang masa ya Bu, setelah ini mau ngapain, terus nanti ke depannya lagi mau ngapain lagi, mungkin bisa menjadi perhatian khusus untuk sekolah. Kalau untuk setelah SMA, dan itu juga tugas kita bersama sebagai guru dan juga perangkat di sekolah untuk memperhatikan bagaimana nasib anak-anak selanjutnya ya Bu ya, setelah lulus SMA dan juga dinas pendidikan mungkin bisa mensupport kegiatan ini, bagaimana anak dengan keterbatasan bisa maju sama seperti anak normal. Bahasa kami itu apa ya, berdaya. Nah, ya, memberdayakan supaya anak-anak kami itu berdaya. Jangan sampai nanti itu menjadi beban siapa saja. Jangan sampai menjadi beban orang tuanya, jangan sampai menjadi beban saudaranya. Sama bisa mandiri juga Bu, kemandirian. Kalau saya harapkan ya anak saya untuk Hera itu, saya harapannya sebagai orang tua tuh dia mandiri secara ekonomi, kemudian mandiri terhadap lingkungan ya, dia tidak dianggap aneh lagi, kemudian mandiri terhadap dirinya sendiri, dia bisa merawat dirinya sendiri. Itu mungkin harapan terakhir saya sebagai orang tua. Oke Bu. Banyak ya Bu ininya, inspiratif sekali kalau saya nilai Bu ya, banyak pengetahuan yang memang nanti bisa dibagikan ke orang tua dengan anak kondisi yang sama. Nah mungkin ini sedikit dengan Ibu pribadi. Nah Ibu ini kan salah satu dosen juga Bu ya di Siteknas. Nah kemudian juga kalau kita ngintip di laman Instagram Ibu juga salah satu penggiat literasi. Nah pengen tahu sih Bu, Ibu kalau di feed Ibu saya lihat Ibu sudah mulai menulis ya Bu ya, menulis berbagai buku antologi. Nah, salah satu judulnya yaitu Tidak Berhenti Berjuang sama Pesan Untuk Anakku. Nah, sebenarnya Bu isi tulisannya apa? Kemudian inspirasinya dari mana? Kita langsung loncat ke literasi ya. Oke, jadi sebenarnya sebelum saya
tujuan saya menulis itu pertama memang saya untuk healing saya. Jadi kalau bakat menulis kayaknya saya bukan bakat ya, tapi berusaha untuk bisa menulis walaupun sangat sederhana. Dulu kan kesibukan banyak, terus tiba-tiba saya banyak waktu luang nih, dan kemudian saya butuh mengekspresikan istilahnya diri saya gitu, karena saya posisinya tidak bisa pergi ke, maksudnya tidak bisa meninggalkan rumah seenaknya dan sebagainya, karena saya ada Hera. Ya, di waktu luang itu saya gunakan untuk menulis. Nah, kebetulan sudah sebenarnya 5 antologi yang sudah saya tulis, cuma dalam satu penerbit itu ada 3. Yang pertama adalah Kembali Bangkit, itu memang satu adalah menceritakan tentang kami, keluarga saya bersaudara. Kemudian yang kedua Tak Berhenti Berjuang, itu adalah saya memang menceritakan bagaimana saya dan keluarga membersamai Hera. Jadi memang sampai Hera mencapai prestasi dan sampai kegiatan sekarang ini. Kemudian yang pesan untuk anakku ini adalah pesan yang untuk Hera dan kakaknya, itu adalah bagaimana dia itu menjadi inspirasi kami, dia berjuang dengan gayanya masing-masing dan merupakan kebanggaan bagi kami. Jadi dan itu utamanya pesan untuk anakku tuh banyak menitipkan pesan untuk kakaknya ya, bagaimana dia harus dengan adiknya yang berkebutuhan khusus. Itu banyak cerita tentang, karena kami sebagai orang tua tidak bisa meninggalkan legacy apa-apa ke anak, tuh hanya saya pesankan ke kakaknya, sayangilah adik seperti itu, sayangilah adik, kemudian harus berbuat baik seperti itu dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi tidak meninggali harta dan sebagainya, itu lebih banyak kepada praktek baik. Kalau misalnya ini kan kita bilang kalau itu kan antologi ya Bu. Nah, apakah dari antologi itu nanti Ibu nantinya akan ada launching buku sendiri tentang emang buku khusus untuk Hera misalnya, atau bagaimana Bu? Oke, insya Allah ya, mohon doanya saja bisa menulis buku tentang Hera, karena ternyata saya punya Hera itu kayak saya belajar menjadi manusia seperti itu. Jadi banyak hal yang tidak terpikirkan, ternyata dengan Hera ini banyak hal yang bisa saya pelajari seperti itu. Insya Allah lah, mohon doanya nanti bisa menulis doanya untuk teman-teman podcast. Ibu sedang progres untuk menulis buku tentang kisah inspiratif Hera ya Bu ya. Karena memang banyak inian, dan juga Ibu bilang tadi belajar sebagai manusia dalam memberdayakan atau mengasuh Hera ya Bu ya. Nah Bu, kalau menulis ini apakah salah satu Ibu memiliki tujuan tertentu nggak sih Bu? Kalau untuk misalnya untuk menyampaikan, selain menyampaikan pesan, sebenarnya tujuan dari Ibu menulis ini apakah cara Ibu untuk healing atau bagaimana Bu? Kalau dikatakan untuk healing mungkin iya ya. Salah satunya adalah kebetulan saya pernah dulunya sering sakit ya. Mungkin sakitnya saya itu karena mungkin saya menahan, belum bisa menerima kondisi Hera sepenuhnya gitu ya. Jadi sering tertahan dan sering sakit saya itu. Terus ternyata pernah ditanya psikiater itu, Ibu hobinya apa kayak gitu kan. Saya suka membaca. Oke, terus kemudian apa lagi? Saya sedikit bisa menulis. Nah, itu diekspresikan ke situ. Ternyata kok ini saya merasa sehat gitu. Itu tidak terasa memang ketika saya nulis itu kayaknya beban itu tiba-tiba berkurang. Rilis ya Bu. Entahlah apakah apa yang saya katakan benar atau tidak. Yang jelas untuk saya itu ketika saya saya masalahnya A, yang saya tulis sebenarnya B, bukan saya menulis masalahku, tapi itu bisa mengurangi beban pikiran dan stres juga Bu ya, lebih sehat. Saya merasakan lebih sehat kayak gitu. Berarti ini salah satu cara untuk merilis stres juga Bu ya. Untuk saya ya. Mungkin untuk orang lain bisa juga ditiru untuk para orang tua, guru, mungkin dan kalau orang lain yang lainnya. Kalau saya memang merasakan. Ya, itu salah satu cara untuk merilis stres Bu ya, dan dengan cara mengungkapkan kata-kata di dalam sebuah buku. Nah, tadi sudah banyak Bu yang kita yang kita obrolkan dari kisah inspiratif Hera, dari perjalanan Hera, kemudian perjalanan Ibu mengikuti berbagai macam komunitas, dan juga bagaimana tips and trik dari orang tua untuk melek tentang isu disabilitas. Kemudian juga kalau kita lihat peran orang tua juga banyak ya Bu, dan sangat orang tua tuh harus proaktif ya Bu. Kalau misalnya ini untuk ini keberlangsungan anak ke depannya, dan juga salah satu cara bagaimana anak ini bisa
maju dan sama dengan orang pada umumnya, Bu ya. Nah, ini adalah salah satu harapan penting untuk orang tua dan anak disabilitas, bahwa orang tualah yang sebenarnya penting memberdayakan anak, kemudian penting juga mengasuh anak, bagaimana anak itu ke depannya, dan juga memberikan support system yang paling utama. Selain orang tua, siapa lagi yang akan memberikan support system utama? Nah, tadi sebelum kita podcast ada bincang-bincang, Ibu mau donasi buku ya, Bu? Oke. Ini Ika, saya akan mendonasikan dua buku ya, dua judul buku. Yang pertama adalah Kembali Bangkit, yang kedua adalah Tak Berhenti Berjuang, untuk perpustakaan SLB ya. Sri Sudewi. Nah, ini salah satu karya dari Ibu Daumi. Yang pertama buku antologi Kembali Bangkit, kemudian Tak Berhenti Berjuang, yang khusus diberikan untuk perpustakaan SLB. Ini bukunya sangat menarik, nanti kita coba buka dan juga baca bagaimana sebenarnya isi dari untayan kata-kata yang Ibu Daumi buat di sini. Nah, Ibu, ini bukunya kira-kira bisa dibeli nggak, Be? Oh iya, ini waduh, ngomong harga ya. Iya, ini harganya 129.000. Bisa dibelinya ke saya. Nah, ini kalau untuk beli itu bisa langsung kontak sama Ibu Dauminya. Nanti kalau misalnya berminat bisa komen di kolom komentar kita. Nanti kita akan teruskan ke Ibu Dauminya. Nah, Ibu, setelah kita percakapan yang panjang tadi, nah saya mau minta closing statement sih dari Ibu. Sebenarnya, Bu, karena ini kan berbicara tentang orang tua, Bu ya, harapan dan pesan Ibu yang ingin Ibu sampaikan sebagai orang tua dengan penyandang disabilitas, bagaimana sih, Bu, harapan ke depannya? Kemudian harapan apa sih yang emang harus orang tua aware tentang anak-anak dengan kondisi yang sama seperti Hera? Nah, saya ini dari sisi orang tua dulu ya. Jadi sebagai orang tua, kita itu harus memperlakukan sama antara anak-anak, umpama anak berkebutuhan khusus ataupun tidak seperti saudaranya. Baik hak pendidikan, kasih sayang, kemudian keperluan, semua itu harus sama. Kemudian sebagai kedepannya untuk anak saya tadi yang sudah saya katakan, bahwa saya harapannya adalah anak saya nanti bisa mandiri secara ekonomi, secara sosial, dan secara diri sendiri. Kalau dalam keluarga, tugas untuk membersamai anak itu bukan hanya tugas seorang ibu, tapi orang-orang yang berada di dalam rumah itu, support system yang ada di rumah. Oke. Menarik ya, teman-teman. Banyak banyak pelajaran yang kita bisa ambil, terutama khusus untuk orang tua yang dengan anak berkebutuhan khusus. Dan juga dari podcast ini kita juga bisa belajar bagaimana cara menjadi manusia, dan juga bagaimana pentingnya ramah dan juga peka terhadap anak disabilitas. Misalnya kita ketemu di ruang publik, kemudian dimanapun ketemu, kita juga bisa tahu bagaimana cara menyikapi anak dengan berkebutuhan disabilitas. Nah, udah di ujung percakapan, Bu. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya juga terima kasih sudah diundang. Semoga, sebelumnya aku mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Iya, Bu. Secara pribadi saya mohon maaf. Terima kasih terima banyak. kasih undangannya untuk kru podcast Sri Sudewi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ika Terenisa dan Ibu Daumi mohon pamit. Saksikan podcast-podcast selanjutnya. Sampai jumpa lagi di podcast dengan narasumber inspiratif lainnya. Terima kasih.